Di bulan Ramadan kita mengucapkan selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan dan menunaikan ibadah puasa ya. Itulah salahnya ketika orang mengucapkan selamat selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Itulah salahnya. Salah aku di mana? Selamat menunaikan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ya iya dong. Kan ini momennya kan jam segini buka puasa emang. Iya dong. Salahnya di mana? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat berbuka. Ya udah, kenapa nggak bilang selamat menjalankan puasa selesai? Kan sekarang udah buka. Ya, maksudnya kenapa nggak mengatakan selamat menjalankan puasa? Kenapa harus selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan? Ya kalau yang nggak menjalankan kan nggak akan jalanin juga. Iya sih. Kayak kata-katanya udah umum aja. Jadi lidah aku tuh kayak otomatis ya, aja bisa gitu. dong. Oke, aku ulangin ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka. Udah gitu, selesai. Karena kalau Anda tambahin bagi yang menjalankan, lo yang nggak menjalankan ya nggak usah diselamatin juga kan? Iya juga sih. Tapi tadi kalimat aku nyangkut gitu loh, Om, di belakangnya kurang enak ya. Selamat sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Anda puasa? Anda puasa? Kalau gitu selamat buka. Selamat berbuka. Gitu. Tanya dulu, Anda puasa nggak gitu? Ibarat kata nih ya, biar bahasanya agak broadcast gitu loh. Susah punya radio masuk TV begini. Oke, kita mau hari ini temanya adalah tentang kedekatan antara orang tua dan anak. Atau anak dan orang tua. Ya. Oke, dan ini karena memang mungkin lagi berbuka kan sekarang kan, lagi makan sama orang tuanya. Betul. Jadi langsung aja kita undang. Ini ada bintang tamu saya yang pertama, ini adalah Robby Purba. Halo Rob. Kalau ketemu orang sukses itu harus saling tangannya berketularan. Lu masih ketemu orang sukses atau ketemu orang tua maksud lu? Orang sukses. Tadi saya mau bilang, kirain udah mbah-mbah makanya kayaknya gitu, kok begitu dia begitu, ini kayaknya nyindir, kurang ajar. Mas, jadi kalau ketemu orang tua juga harus saling tangan biar ketularan panjang umurnya. Oh iya, betul. Berarti saya tua dan sukses. Bagus, ada suksesnya, yang penting. Daripada tua nggak ada sukses. Daripada sukses tapi nggak nyampe tua. Nah, benar. Bener, saya mulai suka nih karena kata-katanya masuk akal. Iya. Apa ya? Itu tadi tua dan sukses itu bener. Sukses tapi nggak nyampe tua percuma. Udah tua nggak sukses capek. Nah, ya kan? Tapi jadi seneng ya tua dan sukses ya. Gak apa-apa. Oke, buat yang muda dan sukses boleh ditanya. Nah, Anda itu mulai kurang ajar. Saya gak itu kurang ajar. Aku menyapa Robby. Silakan ditanya untuk Robby Purba, seseorang yang muda dan sukses. Alhamdulillah, amin. Dan ditanya oleh seseorang yang tua dan sukses. Anda dong. Kan Anda yang nanya barusan. Ya, tapi kita mau membahas tentang pertama kedekatan dengan orang tua. Oke, Mas Deddy. Nah, kedekatan dengan banyak orang yang merasa bahwa orang tua ini penting atau nggak penting dalam menjalankan karir. Menurut lu gimana? Pastinya langkah kaki pun dari kita TK, dari kita SD itu diawali dengan restu dari orang tua. Kita saling tangan, kita pamitan sama ibu sama bapak gitu, Mas Deddy ya. Dan itu sudah diajarkan dari kita kecil gitu. Karena orang tua gimana pun juga adalah yang memberikan restu kita, dan itu adalah awal kesuksesannya gitu. Jadi tetap orang tua penting. Penting banget Mas Deddy, penting banget. Nah, Robby sendiri awal menuju kesuksesan, tadi kan bicara tentang sukses. Menuju kesuksesan saya dengar katanya lari dari casting ke casting susah katanya. Pastinya, dan mengorbankan pekerjaan yang sebelum-sebelumnya. Dulunya kan awalnya di Lampung. Saya guru dulu. Guru Mas Deddy. Guru apa? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. 5 tahun ngajar Mas. 5 tahun ngajar bahasa Inggris. Di sekolahan, juga di lembaga kursus dari anak-anak yang kecil sampai yang udah berumur ya, gitu saya ajarkan. Maksudnya gimana? Saya udah nggak butuh belajar bahasa Inggris kok. Oh gitu. Maksudnya yang berumur tuh maksudnya saya biar logo berumur, nggak ke Mas Deddy kok. Oh nggak, saya megang Mas Deddy. Iya. Nah jadi tadi tangannya begini, berarti dua kanan kiri. Biasa host mungkin ya Mas ya, host jadi biasa gini. Jadi arahnya ke sana. Mantul. Dan memang meninggalkan pekerjaan yang lama dan juga meninggalkan ibu sendirian waktu itu. Mami, kita manggilnya Ayah sudah meninggal 2001 ya pas SMA, dan berarti tinggal ibu. Nah, jadi waktu itu ketika papi meninggal, itulah tamparan untuk aku sendiri untuk lo harus berhenti main-main sama teman-teman lo, karena lo sekarang mau nggak mau lo adalah kepala keluarga.
gitu. Emang Robi berapa bersaudara? Kita berempat, kakak 3, perempuan semua. Kenapa? Kakak 3 perempuan satu semua. satu. Berarti Jadi- tanggung jawabnya ada di lu dong berarti. Betul Mas Dedi. Jadi memang belajar untuk menjadi kepala keluarga itu dari SMA gitu. Makanya terus ngajar Inggris dan sebagainya. Ya ngajar dan juga waktu itu siaran di radio ya. Dan setelah sudah sekitar ya 2008 hampir 5 tahun belajar bekerja, lalu mencoba untuk casting di salah satu talent show di Jakarta, dan alhamdulillah rezekinya ada di Jakarta dan meninggalkan semua yang di Lampung, khususnya ninggalin Mami waktu Itu tahun 2008. 2008. Iya Mas Dedi. Tunggu, pada saat ayah meninggal, ibu kerjanya apa? Bidan Bidan. dan Mami juga sudah pensiunan waktu itu. Oh, jadi mami sudah pensiunan. Ya. Ayah pada saat itu? Waktu itu wira usaha biasa Oke. gitu Mas Dedi, dan memang waktu itu meninggalnya karena ginjal ya, karena sakit. Waktu itu cuma 5 bulan, jadi semua kayak all in sudden gitu Mas. SD kelas 1 hari pertama sekolah diantarkan, SMP kelas 1 hari pertama sekolah diantarkan papi, SMA kelas 1 sendirian, Udah nggak ada papi. udah nggak ada. Jadi kadang kebiasaan di keluarga itu ketika harus ditinggalkan atau hilang itu berat. Tapi kata-kata berat itu yang menjadi apa ya, penopang lah dan juga semangat buat aku Mas Dedi. Secara ekonomi jatuh juga nggak pada saat itu? Kalau bisa dibilang Mami itu adalah orang yang memang kuat ya. Dari ketika papi hidup pun dia kerja dari pagi sampai malam, dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain sampai ke klinik yang lain gitu. Dan memang nggak pernah mau terlihat susah di depan anak-anak. Tapi kita tahu sebenarnya kita waktu itu keadaan memang sulit gitu Mas Dedi. Sampai kalau boleh cerita, ya yang namanya orang datang ke rumah nagih hutang, Oh, ya? bank datang ke rumah, dan saya waktu itu masih kecil. Ada trauma sebenarnya waktu kecil Mas, karena ketika orang bank datang, itu saya yang harus mempersilahkan masuk, nyiapin minuman bersoda, cari es batu segala macam, menservis lah gitu. Karena ya itu, karena mau nggak mau kan orang-orang seperti itu, daripada nyokap gue digalak-galakin gitu kan, aku nggak mau. Jadi aku kecil pun aku sudah bisa dibilang harus menerima kenyataan pahit yang mungkin anak-anak nggak hadapi gitu sih Mas Dedi. Dan lu jadi tulang punggung keluarga setelah itu? Tidak untuk keluarga, tapi untuk nyokap aja lah. Kalau Untuk- kakak-kakak ya, kan oke, sudah untuk mama lah ya. sudah, ya. Nah, pada saat lu harus pergi